Seperti yang saya sebutkan, saya akan bertanya berkaitan dengan elaborasi dari Anda begitu untuk kemampuan dari daya beli kelas menengah ke bawah, khususnya dengan kaitannya untuk penerapan PPN 12% begitu. Seperti apa ini menjadi sebuah concern sehingga urgensi untuk penerapan PPN 12% ini bisa ditunda, Pak Sidi? Ya, jadi begini, kalau memang pemerintah kan merilis data-data inflasi gitu ya, tapi memang tentu kan itu ada cara perhitungan tersendiri. Tapi kita juga jangan mengabaikan fakta kalau kita belanja di lapangan. Harga barang-barang pokok ya, harga itu memang naik dan naiknya itu cukup lumayan. Itu jarang saya jumpai hanya 5%. Itu jadi ya memang adalah cara mereka menghitung tersendiri. Tapi kenyataan fakta di lapangan harga barang-barang itu bisa naik lebih dari 5%. Itu adalah barang-barang yang sehari dibutuhkan. Nah, tentu kita juga harus memperhitungkan adanya nanti inflasi ya. Jadi ini kan suatu siklus yang suatu efek akibat sebab akibat yang berkelanjutan. Jadi kalau naik seperti itu, belum lagi nanti ada tekanan kurs mata uang, ya jadi ini efeknya double berganda. Nah sementara tadi katakanlah tahun lalu penerimaan PPN berapa sih? Penerimaan PPN kan di kisaran 750-760 triliun. Nah kenaikan misalnya katakanlah 9%, ya mungkin 60 sekian triliun kalau semua. Nah ini apakah harus betul-betul dipenuhi dari situ? Nah, yang seperti saya sampaikan di awal kan, namanya katakanlah mengelola suatu ekonomi, ibarat misalnya dari skala pekerja rumah tangga. Di saat pengeluaran naik atau pemasukan juga tidak bisa meningkat. Ya, pengeluaran dilakukanlah skala prioritas. Saya yakin ada kok ya proyek-proyek mana yang misalnya jangka menengah panjang yang harusnya itu mungkin ditunda dulu sementara, tidak perlu dibatalkan, ditunda dulu sementara, itu prioritas dilakukan. Nah, jadi sehingga kenyataannya sehingga ya jangan sampai nanti menurunkan daya beli, menambah beban hidup. Karena kenaikan juga di lapangan, misalnya belanja kenaikan 9% sekian itu pasti akan di rounding. Ya, di rounding itu kan bulatan terkecil, di rounding lebih besar lagi. Oke, baik. Tadi Anda sendiri juga menyatakan begitu ya bahwa sudah mulai ada kenaikan harga yang diterapkan oleh para pelaku usaha. Spesifiknya itu untuk sektor apa saja dan tadi kisarannya di 5%. Apakah ini memang semua berlaku untuk hampir seluruh sektor begitu, Pak Sidi? Oh ya, yang tadi yang saya maksud 5% itu kan data pemerintah menunjukkan inflasi 5%, kenaikan harga barang. Tapi kenyataannya ya boleh disurvei sendiri kalau kita pergi ke lapangan, kenaikan harga barang pokok dan sebagainya itu sudah lebih besar dari itu. Oke, nah tadi satu poin yang sempat disampaikan oleh Pak Faisal juga ini adalah seperti apa kenaikan harga tidak diimbangi dengan kenaikan income dari masyarakat. Nah kondisi saat ini seperti apa Pak Faisal begitu dan mungkin apa yang bisa disampaikan juga oleh para pelaku usaha berkaitan dengan mungkin peningkatan income dari masyarakat juga begitu Pak Faisal? Ya income kan dari gaji ya terutama. Kalau kita lihat UMP naiknya menggunakan data inflasi pemerintah itu kan yang 2 sekian persen itu di bawah 3%. Nah tapi kembali kalau kita lihat mungkin ini perlu ditinjau lagi Pak Sidi ya yang namanya bandel komoditi dari inflasi itu kok kelihatannya antara data dengan kenyataan itu berbeda gitu walaupun inflasi memang merepresentasikan kepentingan pola konsumsi keseluruhan masyarakat dan sebagian besar masyarakat kita memang hidupnya masih rentan ya. Jadi pengeluaran perharinya kurang dari 30.000. Nah kalau kita lihat income apalagi dari masyarakat ya pada umumnya masyarakat mengandalkan pada gaji saja gitu. Jadi dari sana saja kelihatan biaya sekolah naik. Ini kan anak-anak sekolah dimulai kan, biaya sekolah naik, transportasi naik. Di Jakarta mungkin tidak terasa ya, karena transportasi umumnya relatif baik. Kemudian obat kesehatan ya, itu meningkatnya luar biasa. Bahkan harga-harga obat di kita menggerus terus kantong rakyat itu
sebagian memang ada BPJS, tapi cukup banyak masyarakat yang harus membeli obat dari out of the pocket, dari kantong dia sendiri, dan harga obat di Indonesia bisa mencapai 5 kali lebih mahal dari Malaysia. Mbok ya dibereskan yang ini semua ini, ya. Mengapa harga obat di Indonesia sangat mahal, Ya. pendidikan mahal, Inflasi secara kemudian sektoral begitu ya Pak Faisal? betul, inflasi sektoral dan kota juga gitu ya. Tiap daerah kan berbeda-beda. Inflasi di Bangka Belitung itu 1% hanya gitu. Tapi 1% di Bangka Belitung karena apa? Ya karena daya belinya yang turun. Ya, Inflasi yang rendah mencerminkan bisa jadi kemampuan daya masyarakat. beli yang turun karena tidak belanja gitu. Oke, baik begitu. Nah, tapi tadi Anda juga menekankan sekali lagi tadi masih belum terjawab Pak Faisal berkaitan dengan dari sisi urgensi mungkin peningkatan pendapatan masyarakat ini juga sudah mulai harus difikirkan begitu ya secara keseluruhan seperti apa Pak Faisal? Iya, kalau pendapatan tidak bisa naik secara nominal, maka daya belinya jangan sampai turun. Oke. Pendapatan tidak naik, kalau harga-harga turun, kan realnya jadi naik kan. Nah, jadi kalau pemerintah tidak bisa bantu, apa tidak bisa UMP dinaikkan secara berarti, ya jangan digerus Ya. gitu yang ada sekarang. Baik. Nah, sudah tergerus, semakin digerus lagi dengan PPN yang naik ini kan. Baik. Baik, baik. Saya kan ke Pak Sidi. Pak Sidi, sebetulnya tadi ya pernyataan berkaitan dengan UMP yang sudah mulai harus difikirkan begitu untuk ditinjau ulang, dinaikkan, kemudian juga mungkin upah secara keseluruhan ya bagi berbagai kalangan karyawan sendiri begitu ya, ataupun juga pekerja. Ini juga sudah mulai beberapa kali begitu ya disebutkan oleh sejumlah ekonom. Nah, tanggapan Anda kemampuan dari dunia usaha sendiri karena kita ketahui juga dunia usaha tengah menghadapi berbagai tantangan tersendiri begitu. Tadi Anda juga menyebutkan dari kurs nilai tukar, kemudian era suku bunga yang tinggi juga dan lain sebagainya begitu, potensi ataupun juga kemampuan pengusaha di satu sisi untuk menaikkan mungkin gaji ataupun juga bayaran begitu yang diberikan kepada karyawan seperti apa begitu di tengah tantangan yang ada saat ini dan untuk menjawab tentunya tadi ya kemampuan daya beli masyarakat Pak Sidi. Ya, sebetulnya kalau dunia usaha kita melihatnya sebetulnya dari sisi produktivitas, sejujurnya produktivitas. Artinya kalau seorang pekerja misalnya katakanlah dia ingin memperoleh penghasilan yang lebih tinggi, itu bukan sesuatu yang tidak mungkin, tapi dilihat dari sisi produktivitasnya. Ya, diiringi juga dengan kemampuan kapasitasnya. Nah, kalau misalnya katakanlah tadinya ada pekerjaan yang bisa dikerjakan satu orang, lalu dua orang bisa dikerjakan oleh satu orang. Di situ ada bukan berarti kita akan melakukan pemutusan hubungan kerja, tapi tenaga kerja yang ada itu bisa dialihkan untuk pengembangan, untuk ekstensifikasi, untuk jenis-jenis usaha baru atau sebagainya. Nah, itu ada peningkatan produktivitas. Nah, jadi kalau di satu sisi ini memang semuanya saling terkait ya. Kalau permintaan menurun, tentu penghasilan atau pemasukan juga menurun. Nah, kalau memang bisa dibarengi dengan efisiensi tidak harus selalu saya tekankan tidak berarti harus PHK ya. Tapi efisiensi tadi yang seperti peningkatan produktivitas. Nah, itu ya bukannya tidak mungkin gitu. Nah, kuncinya adalah di satu sisi juga ya artinya masyarakat atau kita semua juga tetap harus menjaga kualitas sumber daya manusia. Produktivitas ditingkatkan. Nah, kalau memang misalnya seperti ya banyak fokus kepada sosial media, flexing dan sebagainya, itu terus terang ya itu adalah suatu hal yang memang saat ini kurang membantu gitu, kontraproduktif terhadap produktivitas kita semua. Oke, baik. Pertanyaan terakhir masing-masing untuk narasumber mungkin bisa dijawab singkat saja ya Pak Faisal dan juga Pak Sidi berkaitan dengan kapan idealnya ya, kembali lagi topik kita begitu ya untuk PPN 12% ini diterapkan. Kapan begitu ya menurut Anda ini sudah tepat untuk dilakukan dalam kondisi ekonomi yang seperti apa, dan di sisi lain begitu apakah memang perlu dinaikkan atau justru dianulir saja sekalian Pak Faisal? Lebih diutamakan adalah bagaimana untuk setahun pertama pemerintahan baru nanti ini memberikan ruang dulu untuk konsolidasi masyarakat dari sisi daya belinya. Kemudian setahun pemerintahan baru itu menunjukkan kerja
yang nyata, pemberantasan korupsi, peningkatan efisiensi, logistik cost, dan macam-macam itu yang membuat semuanya menjadi terkendali begitu ya, harga-harga terkendali. Nah, kalau hasilnya pemerintah sudah baik, barulah oke, dinikmati oleh rakyat, kita berbagi beban. Jadi Oke, pemerintah itu kan kerjanya beres dulu gitu. baik, baik, baik. Dari Pak Sidi, seperti apa singkat saja Bapak? Ya, lihat saja dari misalnya indikator nilai tukar, indikator suku bunga, ya, indikator inflasi ekonomi global. Kalau semuanya tekanannya itu berkurang dan juga memang ada peningkatan kapasitas ekonomi, produktivitas, ya mungkin di situ bisa dipertimbangkan.